Setelah 3 game berturut-turut Dubov dihajar oleh Hans Mokiniman, akhirnya Daniel Dubov mengeluarkan senjata andalannya, senjata pamungkas, pembukaan Katalan. Permainan dimulai Dubov dengan D4, lalu kuda F6, C4, E6, kuda F3, D5 tantangan pada pion. Dubov mendorong G3. Persiapan gajah Fianchetto bersiap membawa permainan menuju pembukaan Katalan. Pada game-game sebelumnya, Dubov cenderung memainkan gambit menteri. Hans Niemann kemudian menyerang raja, lalu kuda B ke petak D2. Setelah itu, hitam rokade. Dubov mengimbangkan gajah Fianchetto juga bersiap rokade. Kemudian Hans Niemann mendorong B6 mempersiapkan gajah Fianchetto, lalu Dubov mengamankan raja. Gajah Fianchetto, kuda ke petak E5. Di posisi ini, Hans Niemann mendorong A5, lalu Dubov mengusir gajah. Gajah mundur ke petak E7, kemudian B3. Seperti biasa, Dubov mempersiapkan gajah Fianchetto yang kedua. Gaya ini adalah style permainan Dubov yang sesungguhnya. Dari posisi ini, Hans Niemann mendorong C5, menantang pion center. Pion makan pion, lalu gajah makan pion. Setelah itu, gajah Fianchetto. Kemudian, menteri E7. Selanjutnya, kembali terjadi pertukaran pion, lalu pion makan pion. Menteri memberikan tekanan pada kuda, namun masih ada penjagaan dari gajah Fianchetto. Permainan berlanjut. Daniel Dubov memainkan kuda mundur D3 menyerang gajah. Lalu kuda B ke petak D7 menjaga gajah. Setelah itu manuver kuda ke petak F3. Hans Niemann kemudian memainkan benteng F ke petak E8 menekan pion. Tentu saja pion E3 dimainkan Dubov. Setelah itu gajah menyerang kuda memberikan pinning pada benteng. Oleh karena itu Daniel Dubov menyingkirkan benteng ke petak E1, lalu benteng A ke petak C8. Dengan langkah ini, maka Hans Niemann telah mengaktifkan seluruh perwiranya dan bentengnya menguasai lajur C. Daniel Dubov kemudian mengimbangkan kuda ke petak D4. Dijawab pion G6, mencegah kuda untuk melompat ke petak F5. Lanjut, kuda F4 dimainkan Dubov. Kemudian, kuda ke petak E5 dan B4. Daniel Dubov mulai menyerang. Apabila di posisi ini pion makan pion, maka pion akan makan pion. Kedua gajah hitam terancam. Gajah mungkin bisa makan pion menyerang benteng, tetapi benteng makan gajah. Setelah gajah makan benteng, menteri makan gajah. Dan sampai di posisi ini, putih unggul 1 perwira meskipun kalah 1 benteng. Hans Mokiniman menarik mundur gajahnya mundur ke petak D6. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah mendorong pion B5. Namun, Dubov memilih untuk gajah makan pion. Selanjutnya Hans Mokiniman memainkan benteng E ke petak D8. Lalu Dubov menyerang gajah. Gajah B7 tantangan pertukaran gajah, maka gajah makan gajah. Menteri makan gajah. Selanjutnya kuda C6 menyerang benteng dan menantang pertukaran kuda. Apabila di posisi ini kuda makan kuda, maka pion makan kuda, menteri terancam, begitupun dengan kuda. Setelah menteri lari ke petak E7 demi menjaga kuda, maka menteri D4, tambahan tekanan pada kuda. Gajah bisa makan kuda, membuka tekanan benteng pada menteri, tetapi menteri makan kuda. Setelah menteri makan menteri, gajah makan menteri. Benteng dan gajah hitam terancam. Apabila benteng serang balik gajah, maka gajah menyerang balik benteng. Dan jika benteng coba untuk menyelamatkan diri sambil menyerang gajah, maka pion makan gajah. Putih menang 1 perwira.
Di posisi ini, langkah gajah mundur E7 adalah langkah terbaik menurut engine. Namun, Hans Mokiniman memilih langkah yang tidak tepat. Dia memilih benteng ke petak D7. Selanjutnya, kuda ke petak D5, tantangan pertukaran kuda. Kuda makan kuda, menteri makan kuda. Dan gajah mundur B8, ancaman pada menteri terjadi. Daniel Dubov merespon dengan menteri E4. Langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah mendorong pion F5. Namun Hans Mokiniman membuat blunder karena kuda makan kuda. Tentu saja pion makan kuda menyerang benteng dan juga menteri. Apabila benteng makan pion, maka skakmat akan terjadi. Apabila benteng coba untuk menyerang balik menteri putih, maka pion makan menteri, ancaman pada benteng. Benteng bisa makan menteri, setelah itu pion makan benteng promosi, dan skakmat pun akan terjadi. Oleh karena itu, Hans Mokiniman mengambil pion dengan menteri, tantangan pertukaran menteri. Namun Dubov memainkan benteng A ke petak C1. Dan sampai di posisi ini, Hans Mokiniman menyerah. Apabila game dilanjutkan dengan menteri makan menteri misalnya, maka benteng makan benteng, skak, benteng tutup skak, benteng makan. Setelah menteri tutup skak, benteng makan menteri. Ini adalah skakmat. Apabila di posisi ini, menteri makan benteng, maka benteng makan menteri. Setelah benteng makan benteng, gajah makan benteng. Putih menang kualitas. Kalaupun benteng ke petak D1 menyerang gajah, maka raja lari. Benteng bisa makan gajah, setelah itu menteri E8. Akan terjadi pertempuran menteri melawan benteng dan tentu saja menteri akan menang dengan mudah, apalagi di level Grandmaster. Kemungkinan lainnya adalah menteri menghindar ke petak B7. Namun, menteri makan menteri. Posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Apabila benteng makan menteri, maka benteng makan benteng adalah skakmat. Dan apabila benteng makan benteng, maka menteri makan gajah. Setelah benteng tutup skak, menteri makan benteng. Benteng yang lain bisa menutup, namun benteng kembali dimakan oleh menteri dan skakmat terjadi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Salam Gens Unasomos.